Oke, setelah kita memahami mengenai asam, apa itu asam dan apa itu basa, kemudian bagaimana asam itu terlarut menghasilkan H+, sementara basa itu terlarut di air menghasilkan OH-. Berikutnya ada konsep yang disebut dengan derajat keasaman. Derajat keasaman, jadi derajat keasaman Derajat keasaman dinyatakan sebagai skala pH gitu ya. Skala pH adalah cara untuk mendefinisikan kekuatan suatu asam ataupun basa gitu ya. Daripada menggunakan konsentrasi yang nilainya sangat kecil, biasanya pangkat negatif ya. Jadi konsentrasi, jadi misalkan konsentrasi dari H2SO4 ini ya. H2SO4 biasanya kalau di dalam laboratorium, terutama di biologi ya, H2SO4 yang digunakan itu konsentrasinya sangat kecil, bisa 0,00001 gitu. Nah, daripada nolnya komanya banyak, maka digunakan konsep pH. Bagaimana cara perhitungan pH nanti kita bahas gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saja, jadi misalkan NaOH, 1 M NaOH itu nilai pH-nya adalah 14 karena NaOH itu basa ya. Nah, sementara HCl, 1 M HCl itu nilainya adalah 0 ya, 10 pangkat min 0. Nah, cara menghitung pH, mudah sekali. Rumus pH adalah pH sama dengan min log dari H+ gitu ya. Min log dari H+. Ini adalah rumus dari pH, sederhana sekali, bisa kalian cari langsung gitu ya. Nah, contoh ya, contoh jika terdapat H+ sebanyak 1 kali 10 pangkat minus 5, maka tentukan pH. pH bisa diperoleh dari log H+ ya, min log dari H+. Nah, sementara H+-nya kita ketahui 1 kali 10 pangkat minus 5, berarti min log 10 pangkat minus 5 gitu ya. Nah, ini bisa kalian cari di dalam kalkulator gitu ya. Di kalkulator kalian cari di kalkulator ya, min dari log 10 pangkat minus 5, maka kalian akan mendapatkan hasilnya 5 gitu ya. Nah, kemudian contoh kedua, H plus-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5, berarti dia minus log dari berapa nih? Sorry. Langsung aja ya, berarti min log 1,8 kali 10 pangkat min 5 gitu ya. Nanti kalian akan dapatkan pH-nya itu sama dengan 4,74 ya. Menggunakan kalkulator kalian akan langsung dapat. Mudah ya, terasa mudah. Oke, sekarang kita lihat perhitungannya. Misalkan temukan pH dari larutan asam klorida 0,15 M. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah penguraian dari larutan asam klorida. Jadi misalkan yang kalian temukan kasusnya adalah HCl. Di sini HCl. HCl itu harus kalian gambarkan proses pelarutan atau proses ionisasi dari HCl-nya gitu ya. Jadi misalkan HCl itu ditambah dengan H2O, maka dia akan menghasilkan misalkan asam klorida, asam klorida, dia akan menghasilkan ini adalah ion Cl- ditambah dengan H+ gitu ya, pasti. Jadi ion Cl- ditambah dengan H+ gitu ya. Nah, ditambah dengan H2O tentunya ya. H2O. Sesuai dengan teori bahwasanya asam dia menghasilkan H+ dan ion minus gitu ya. Nah, sekarang yang kita ketahui di sini kita tulis ya awal reaksi. Awal reaksi itu kalian sudah ketahui ada 0,15 M, berarti di sini adalah 0,15 M ya. 0,15 M, kemudian pada saat terjadinya penguraian atau reaksi ionisasi, HCl dia merupakan asam kuat sehingga dia akan terurai sepenuhnya ya. Ingat, dia adalah asam kuat sehingga dia terurai sepenuhnya. Maka di sini akan hilang 15 M ya.
akan terurai sepenuhnya. Terurai maka dia berkurang di akhir reaksinya dia dapat 0. Nah, di dalam reaksi ini 0,15 M dia akan terurai menjadi, di sini kalian lihat sama seperti materi sebelum-sebelumnya ya. Kalian bisa hitung konsentrasi Cl- yang terbentuk atau konsentrasi ion Cl yang terbentuk, yaitu pasti koefisien dari Cl di sini adalah 1, kemudian dikali dengan 0,15 M ya. Kemudian H plus yang dihasilkan itu juga kalian bisa tentukan dari 0,15 M dikali dengan koefisien dari H yang di sini adalah 1 ya. Berarti 1 dikali 0,15 M ya. Nah, di sini kalian tambahkan. Karena yang atas ini nggak ada, kalian jumlahkan, maka H plus ya, konsentrasi dari H plus itu sama dengan 0,15 M. Dengan begini, setelah itu kalian bisa menentukan pH. Rumus dari pH adalah min dari log dari H plus ya. Min log dari H plus. Nah, sama dengan min log dari 0,15 M. Nanti kalian akan mendapatkan hasilnya min dari log 0,15 M, kalian cari di kalkulator gitu ya. Di kalkulator itu kemungkinan dapatnya adalah 2 min log plus 2 min log 15 ini sekitar 1,1 mungkin ya, atau 1,3 lah. Antara itu kalian bisa cek sendiri di kalkulator ya, minus log dari 0,15 M. Nanti kalian akan dapatkan hasilnya gitu ya. Yep. Kemudian contoh lainnya adalah di sini saya punya 3,00 ya, 3,00 larutan asam sulfat gitu ya. 3,00 larutan asam sulfat, kalau kita gambarkan proses ini ya, yang penting proses penguraiannya, yaitu H2SO4 diuraikan plus H2O. H2O dia akan menghasilkan dia akan menghasilkan ion sulfat ya, yaitu SO4 2- ya, ditambah dengan H plus 2H plus ditambah dengan H2O ya. Nah, dari mana dapat SO4 2-nya? Hidrogennya pasti terpisah gitu ya. Hidrogen pasti terpisah karena hidrogennya dia pasti akan membentuk H+. Karena H plusnya yang terbentuk ada 2, maka ada 2 di sini ya, 2 plus ya. 2 kali plus berarti ada 2 plus. 2 plus yang hilang, maka SO4-nya pasti nilainya adalah 2 minus. Nah, ini kalian bisa pelajarin sendiri melalui materi ion kompleks ya. Materi ion kompleks dia membahas tentang ini. Nah, kemudian H2SO4 yang kita ketahui adalah 3,00 kali 10 pangkat min 7. 3,0 kali 10 pangkat min 7, jadi misalkan awalnya ini adalah awal, kemudian reaksi, pada saat reaksi itu berarti seluruhnya akan habis bereaksi ya, 3,0 kali 10 pangkat min 7 gitu ya. Kemudian akhir reaksi atau setimbang gitu ya, akhir reaksinya ini akan habis ya, 0. Sementara di sisi kanan kalian bisa lihat koefisien dari SO42- itu adalah 1. Sehingga 1 dikali 3,0 kali 10 pangkat min 7 itu tetap berarti 3,0 kali 10 pangkat min 7. Tetap ya. Nah, sementara di bagian H+, kalian bisa lihat ada koefisien 2, maka 2 dikali dengan 3
0 kali 10 pangkat min 7. Sehingga kalian bisa lihat di sini kalian jumlahkan. Nah, diperoleh bahwasanya 2H plus itu, H plusnya, konsentrasi H plus itu sama dengan 2 kali 3 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min. Nah, dari sini kalian bisa dapatkan min log ya, pH atau pH itu sama dengan min log dari H plus. H plus. Di mana H plusnya sama dengan min log dari 6 kali 10 pangkat min 7. Ini kira-kira angkanya sekitar 6, sekian lah ya. Min log 7 itu 6, min log 7 itu mungkin sekitar 0,6 ya. Mungkin 0,6, berarti 6,4, sekitar 6,4 lah ya. Kalian cek sendiri di kalkulator ya, pasti ketemu min log dari 6 kali 10 pangkat min 7. Itu kemungkinan sih 6,4 angkanya, atau 6, sekian lah. Ya, silakan kalian cek sendiri di kalkulator. Nah, itu adalah contoh soal ya, contoh soal bagaimana cara menghitung pH dari H2SO4 yang dia terurai menjadi 2H+ ya, 2H+. Next, oh ini perhitungan H+, berapa nilai H+ jika diketahui pH-nya gitu ya. Jika pH dari Coca-Cola adalah 3, Coke ya, Coke itu Coca-Cola lah ya. Jika pH dari Coca-Cola adalah 3,12, tentukan nilai dari H plusnya gitu ya. Berapa nilai H plusnya jika diketahui pH-nya. Berarti pH sama dengan pH itu sama dengan 3,12. Sementara kalian tahu rumus dari pH itu sama dengan min log dari H plus ya. H plus. Nah, sekarang kalian bisa mencari nilai dari H plusnya. Bagaimana caranya? Kalian gunakan anti-log ya. Jadi ada anti-log, nih, ambil anti-log ya. Anti-log di kedua sisi ya. Anti-log di kedua sisi, anti-log itu akan memberikan angka 10 pangkat 3,12 ya. Jadi anti-log itu misalkan 3,12, maka 10 dipangkatkan dengan 3,12 gitu ya. Itu akan menghasilkan H plus. H plus. Oh, sorry. H plus ya. Dia akan menghasilkan H plus. Nah, sehingga dari sini kalian bisa dapatkan, minus ya, minus 10 pangkat minus 312. Nah, dari sini kalian bisa mendapatkan bahwasanya H plus itu sama dengan 7,6 kali 10 pangkat minus 4M ya. Jadi ada konsentrasi H plus sebanyak 7,6 dikali 10 pangkat 4M di dalam suatu diet Coke ya. Nah, alat yang kalian lihat di depan ini adalah pH meter ya, pH meter. Ini pH meter. Biasanya di dalam uji-uji lingkungan mereka menggunakan pH meter gitu ya. Ya, ini adalah pembahasan pH ya, pH dari suatu gitu ya. Jadi oke, misalkan satu contoh lagi ya. Satu contoh lagi perhitungan pH. Suatu larutan memiliki pH 8,5. Berapa molaritas ion hidrogen dalam larutan ya, di dalam larutan, maka sama caranya kalian sudah ketahui pH-nya. pH sama dengan 8,5. Nah, sementara itu kalian tahu rumus dari pH. pH itu sama dengan min log H plus. Nah,
Karena pH-nya 8,5 berarti di sini 8,5 sama dengan min log H plus. Nah, kalian ambil antilog keduanya. Antilognya berarti 10 pangkat min 8,5 ya. Min 8,5, sementara di bagian sini ini menjadi H plus karena log minus log dikasih minus antilog ya. Minus antilognya maka kalian dapatkan H plus. Nah, H plus itu sama dengan H plus itu sama dengan 10 pangkat min 8,5, yang mana kalau kalian cari di kalkulator dapat hasilnya 3,16 kali 10 pangkat min 9 ya. Jadi kalian dapat konsentrasi dari H plus, konsentrasi ya, atau molaritas dari H plusnya ialah 3,16 kali 10 pangkat minus 9 gitu ya. Jadi simple sekali untuk melakukan perhitungan. Tadi kita ngitung pH-nya, sekarang kita balik, kita ngitung dari H plus-nya. Yap, itu saja materi untuk perhitungan pH dari asam ya. Selanjutnya kita akan membahas perhitungan pH pada basa ya.